Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga jika hari ini sahabatku semuanya beraktivitas semoga lancar dengan urusan juga rezekinya, amin. Baiklah kawan, Bang Gus tetap akan berusaha, maksud Bang Gus itu untuk konsisten bahwa manfaat rawatan awal vegetatif kita memposisikan tanaman seperti ini. Satu, jelas banyak manfaatnya, terutama unsur oksigen yang diperlukan oleh tanaman berakar tunggal ini terpenuhi. Akhirnya tanaman kita walau di pot akan tetap selalu sehat, insya Allah tahan umur bertahun-tahun, ada akar, nantinya ada batang, juga daun, juga buah yang sangat bagus. Tapi banyak manfaatnya kawan. Ketika kita lakukan seperti ini di dalam pot, di lahan sempit, lantai satu seperti ini. Contoh, kalau kita pergunakan untuk tumpang sari tanaman lombok. Jadi kita bisa merawat, memisahkan kawan dengan seperti ini. Teknik rawatan awal vegetatif yang bagus berikan istilah sendiri, itu banyak manfaatnya. Seperti ini, akhirnya tumpang sari lombok kita dari beberapa waktu yang lalu itu telah memberikan sharing, yaitu budidaya sederhana atau cara pembenihan di dalam pot yang sangat sederhana, akhirnya akan tumbuh seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kawan, bisa kita menguranginya. Jadi kita tinggalkan beberapa benih saja dalam pot ini untuk nantinya agar ini tidak terganggu kedondongnya ini suatu saat, tapi juga tumpang sari lombok ini tetap berjalan dengan yang kita harapkan, maksudnya bisa subur, bisa berbuah. Tanaman lombok di pot ini maksud Bang Gus. Kita putar-putar kawan ya. Seperti ini posisinya kawan. Jadi kita bisa menyisakan beberapa tanaman saja. Seperti ini kita bisa mencabut kawan. Jadi mana yang kira-kira itu subur kita tinggalkan, kemudian yang pertumbuhan benih bijinya itu agak lambat kita cabut saja. Sebab itu kawan, di dalam pembinaan lombok terutama untuk tumpang sari di pot yang kita langsung seperti ini, itu kalau pertumbuhan tumbuhnya biji lombok yang berasal dari biji lombok yang kita semai di dalam pot ini, kalau lambat pertumbuhannya lebih baik kita cabut saja kawan. Nah, kenapa harus kita cabut kawan atau kita hilangkan? Biasanya kalau pertumbuhan lambat itu kawan menjadikan akar-akar ini keriting. Jadi akar keriting itu tidak boleh kita tanam karena apa kawan? Ketika ini sudah beberapa waktu kemudian tanaman ini besar, itu walaupun bagus kelihatannya dari kecil kawan, tapi lama-lama itu akan daunnya itu akan rontok. Jadi daun lombok itu akan rontok, bahkan buahnya itu rontok busuk. Nah, inilah kehati-hatian kita untuk menanam lombok itu, karena yang paling kita perhatikan kawan, perakarannya. Kalau perakarannya itu seperti ada istilah kita ya, orang Jawa itu akar keriting. Itu atau ada ciri khas atau keriting, ada pentol-pentol dikit-dikit, warnanya itu agak kecoklatan atau hitam, itu berarti lombok itu, biji lombok, benih lombok tidak siap untuk kita tanam kembali, yang mengakibatkan lombok kita itu akan rontok, daunnya juga akan rontok, buahnya suatu saat nanti. Jadi tidak normal. Nah, ini kawan beberapa sampling, semoga jelas. Kita cuci dulu kawan agar lebih jelas. Semoga sahabat semuanya itu jelas ya. Ini benihnya masih kecil. Tentu untuk lain waktu kalau ada benih atau perakar yang besar, Bang Gus akan memberikan sharing kembali. Ini kecil-kecil. Jadi kita ambil benih yang kecil kawan ya. Jadi akar itu kadang-kadang itu kawan ya, itu ada yang agak berwarna kecoklatan. Nah, kemudian ada semacam apa pentolan-pentolan, itu berarti kecoklatan itu selundepan kawan. Nah, kemudian yang pentolan-pentolan itu yang menempel pada akar di saat benih masih kecil, itu namanya keriting. Jadi ada dua, biasa sangat klasik kita sebut itu sebagai
selundepen atau akar keriting. Jadi kedua-duanya itu tidak boleh menyertai benih lombok itu untuk kita tanam. Selundepen saja juga tidak boleh, apalagi akar keriting juga tidak boleh. Jadi selundepen atau akar keriting itu menjadikan tanaman lombok kita suatu saat tidak berhasil. Nah kalau seperti ini kawan, ini ada semacam pentolan-pentolan, bulatan-bulatan. Nah ini keriting, ini biasanya tidak bagus. Nah seperti ini kawan, satu lagi kawan. Lah ini ada kecoklatan bulat melingkar seperti ini namanya selundepen kawan. Ini juga tidak boleh untuk kita tanam, kita buang saja. Setelah kita menyemai dan sebelum kita menanam tentu agar lombok kita itu subur dari akar, batang, daun juga buahnya itu lebat. Pertama-tama teknik atau pengetahuan bagaimana menanam lombok dari benih yang benar itu tentu harus kita tahu dulu. Jadi agar nanti kok subur, nanti lama-lama kok daunnya rontok, buahnya rontok. Ada dua hal yang klasik kita sebut, selundepen dengan akar keriting. Nah ini kawan, akhirnya akan seperti ini. Jadi kita sisakan nanti kalau ini terlalu besar nanti bisa kita kurangi kembali. Jadi untuk satu pot ukuran 35 kawan, ini bisa kita muati 2 atau 3 tanaman. Nanti bisa kita cabut kembali tanaman lombok ini atau kita kurangi kembali kalau ini pertumbuhannya nanti sudah bagus. Dan juga Tanggus pesankan betapa besarnya manfaat rawatan awal vegetatif ala Tanggus. Sahabatku, selamat mencoba kawan. Di lahan sempit, di tempat pot polybag, tentu hal ini akan sangat sekali untuk banyak manfaatnya. Baiklah sahabatku semuanya, untuk sahabatku semuanya mohon ya like, subscribe, dan komennya. Juga share di media apapun agar Bangkus selalu bersemangat. Terima kasih sahabatku semuanya. Selamat beraktivitas. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.